Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Diastri Marina, NIM 21291111004, mahasiswa S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan menampilkan video bimbingan klasikal sebagai tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Berikut ini video bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Ibu. Mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Bu. Bu. Ya, Baik, Bu. astun kare ya, sehat dan baik ya. Ya, kita awali dengan berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Abi. Ya, Ibu absen dulu ya. Gong Mahesa hadir ya. Bu. Oke, Gede Abi. Hadir. Oke, Jung Rani. Hadir, Bu. Oke, Sita Dewi. Hadir, Bu. Oke, Mang Ayu. Hadir, Bu. Gus Bayu. Izin ya tadi ya. Oke, izin. Nah, baik, terima kasih sudah ada satu orang yang izin. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, topik kita hari ini mengenai pengembangan bakat verbal. Ya, Ibu izin share screen ya, Nana. Sebentar ya. Masih belum terbuka. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih bakat verbal itu apa? Bakat Izin verbal. menjawab, Bu. Ya, silakan. Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Oke. Good. Nih ya. Sudah tampil di layar anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Bu. Sudah ya. Oke. Bentar. Share screen. Nah, ini adalah topik yang tentang pengembangan bakat verbal. Tujuannya yang pertama untuk dapat memahami pengertian bakat verbal serta indikator bakat verbal itu apa. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki bakat verbal tinggi dan bakat verbal yang rendah dari masing-masing indikator bakat tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk dapat menerapkan masing-masing indikator bakat verbal dalam bidang pribadi. Nah, tadi Jung Rani sudah mengatakan bahwa bakat verbal itu adalah sebuah kemampuan berkomunikasi, gitu ya. Benar ya, Jung Rani? Oke, ada yang lain? Pernah dengar kata bakat verbal? Kemampuan seseorang dalam mendidik kata-kata, Bu. Kemampuan seseorang dalam berkata-kata. Oke, ada lagi? Ada yang mungkin mungkin kira-kira contoh
kalau yang orang-orang yang memiliki bakat verbal itu siapa sih biasanya? Ada yang tahu? Seperti apa? Contohnya aja kayak, Bu, kayak gini-gini, gini nggak sih orang bakat verbal itu? Kakek saya mampu mengungkapkan isi hari melalui puisinya, Bu. Wow, jadi masa-masa apa ya dulu itu kakek-kakek itu dulu orang suka yang berpuisi atau orang Bali itu bilangnya kayak apa ya namanya tuh buat apa geguritan gitu ya, yang atau pantun itu kan juga gitu. Itu juga sebuah contoh hasil karya yang dalam bakat-bakat verbal gitu ya, berpuisi itu loh bakat loh anak-anak. Oke, kita lanjut dengan pengertiannya. Pengertian bakat verbal itu merupakan kemampuan untuk mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Benar ya, dari katanya Gede Abi. Kemudian kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Nah, dalam kata-kata itu ya bentuknya komunikasi gitu ya. Tidak begel, artinya maksudnya tidak diem gitu kan. Pasti disampaikan dengan cara komunikasi. Tadi kakeknya Komang Ayu dia suka berpuisi, jadi lebih menuangkan isi hatinya atau ide-idenya dengan puisi. Nah, apalagi dengan seorang penyanyi, itu ya. Penyanyi dia bakat verbalnya nggak? Iya kan? Dengan menuangkan isi hatinya, gitu. Oke, tadi selain kakeknya Mang Ayu, siapa lagi yang dapat memberikan contoh orang yang memiliki bakat verbal? Kalau saya, bapak saya suka berdebat di rumah, Bu, dan kata-katanya itu masuk akal. Oke, tapi kamu nggak ikut berdebat kan? Enggak, Bu. Jadi berdebat maksudnya mungkin kayak memberikan eh, pikiran-pikiran kritis gitu ya, gemai saya. Oke, Ya, Bu. nah benar ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi bahwa sebenarnya banyak orang yang memiliki bakat verbal, tetapi banyak yang tidak apa ya, tidak terfasilitasi itu. Nah, inilah ada yang kenal dengan dua tokoh ini. Kenal. Kenal ya, Bu. Kenal ya? Najwa Kenal, Bu. Shihab. Kira-kira kamu taunya dari mana? Dari TV, Bu. Dari TV. Seorang apa yang kalian kenal kalau di TV itu dia sebagai orangnya seperti apa sih? Seperti apa dia ketika lihat di TV ternyata dia tuh kayak menggebu-gebu nggak sih? Dia memberikan argumennya dengan eh, apa ya, dengan sesuatu hal yang membuat kita berpikir, oh iya ya, benar juga ya. Jadi dia tuh Najwa Shihab nih banyak yang eh, membuka pikiran-pikiran kita gitu ya. Sukanya mengulik-ngulik masalah-masalah yang jarang diketahui oleh orang lain gitu. Nah, jadi seorang pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia yang berketurunan Bugis dan Arab. Nah, beliau adalah seorang yang mampu menciptakan ide dan menggunakan kata-kata dengan berkomunikasi dengan orang lain. Ini ya, Najwa Shihab. Nah, kemudian yang kedua, I.R. Soekarno. Siapakah I.R. Soekarno ini? Bapak Presiden proklamasi. dan Bapak Presiden pertama Indonesia. Nama Indonesia, Bu. Iya, Bapak Presiden yang pertama. Terus yang terkenal dengan Bapak Proklamator gitu ya. Dengan proklamatornya itu pernah dengar eh, pidatonya dia? Pernah di YouTube aja, Bu. Oke, di YouTube ya. Coba tadi yang siapa aja mendengarkan selain Gumesa? Jorani pernah Saya dengar? juga pernah, Bu, waktu saya SD kalau nggak salah pernah disiarin di perpustakaan, Bu, waktu ada sosialisasi di perpustakaan. Gimana sosok Soekarno ketika kamu mendengarkan pidatonya? Beliau sosoknya tegas dan berwibawa, Ibu. Oke, tegas dan berwibawa. Bagus ya.
Jadi dengan seperti itu contoh-contohnya sudah tahu, oh ternyata seperti ini contoh orang yang berbakat verbal. Anak-anak bisa nanti dengan cara apa? Nanti kalian bisa meningkatkan bakat verbal kalian dengan cara apa agar bisa meningkatkan bakat verbal? Lebih banyak latihan berkomunikasi. Oke, bagus, Gede Abi. Yang lain? Dengan mempresentasikan tugas di depan kelas dengan baik. Oke, bagus. Ada lagi? Semua Mang Ayu, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. seperti percaya diri dalam berpidato di kelas ini. Iya, bagus. Jadi dengan cara seperti itu ya, Nana, untuk bisa meningkatkan bakat verbal kalian. Nah, inilah caranya untuk meningkatkan bakat-bakat verbal kalian. Yang pertama, dilatih melakukan standar-standar komunikasi dengan cara tahu berkomunikasi dengan suaranya lantang atau pengucapan A, I, U, E, O. Jangan bilang jangan seperti kayak misalkan foto gitu kan. Kalian mengucapkan foto gitu. Memang sih ini dialek tersendiri, cuman kita kalau menjadi orang yang berbakat verbal itu pasti dengan melatih vokal itu biar jelas seperti Soekarno atau Najwa Shihab itu kan vokalnya begitu jelas gitu ya. Jadi orang-orang mendengarnya jadi enak. Itu. Kemudian yang kedua, memberikan contoh bakat verbal yaitu dengan berpidato, memberikan pengumuman di depan kelas dan presentasi yang lancar di depan kelas seperti yang kalian berikan contoh seperti berpidato. Jangan takut, salah benar jangan takut. Yang penting pede, seperti katanya Gede Abi itu harus pede, gitu ya, percaya diri. Baik. Nah, selanjutnya ini kita sama dengan pertemuan yang minggu lalu bahwa kuesioner, kalian memberikan kuesioner ini ada 20 atau 30 juga. Nah, kalian mengisi nanti sesuai dengan kondisinya kalian, gitu ya. Jangan berpikiran untuk oh ini kayak berpengaruh dengan nilai-nilai mata pelajaran, bukan, gitu ya. Jadi di sini gunakan kuesioner, nanti Ibu akan bagikan, tolong diisi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, begitulah demikian materi bimbingan klasikal mengenai pengembangan bakat verbal. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ada Bu. Ada Bu. Sudah ya? Sudah paham ya? Nah, baik. Kalau sudah paham, silakan siapa yang mampu memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Oke, silakan Go Maesa. Jadi, kesimpulannya, bakat verbal itu kemampuan untuk mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Dan juga kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam kata-kata, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Oke, bagus ya. Jadi anak-anak Ibu harapkan juga paham dengan bakat-bakat yang ada dalam diri kalian. Dan kalian jangan lupa untuk mengembangkan bakat verbal ini dengan cara ya berpidato, mungkin berpuisi, bernyanyi gitu ya. Jangan lupa juga presentasi itu dengan tegas, dengan suara yang lantang juga gitu ya. Baik, pertemuan kita hari ini kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa, silakan Gede Abi pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.